Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah beserta para kerabat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan akidah dari kitab Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitab Tauhid karya Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita pada pembahasan yang lalu telah membahas ya tentang tauhid asma wa sifat pada kandungan-kandungannya. Ada dua kandungan di sana pemahamannya, yaitu menetapkan ya dengan yaitu menetapkan itu sifat-sifat Allah, tidak memungkirinya, dan kedua adalah meniadakan permisalan atau meniadakan penyamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian berkata Syekh, kita lanjutkan pembacaannya. Kalau di buku saya ini halaman 9 paling bawah ya. Kalau di PDF yang saya kasih itu ya mungkin juga mirip-mirip ya. Mungkin di halaman 9 juga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata Al-Allamah, berkata penulis, fatahrifu fi an-nusus wa tahlilu wa ta'til fi al-mu'taqad wa takyif fi as-sifah wa tamthilu fi as-sifat illa annahu akhassu min at-takyifi fa kullu mumathilin mukayyifun wala aks. Beliau katakan bahwa penyakit tahrif, memalsukan makna, memutarbalikan makna yang ada pada ayat-ayat sifat, ini penyakitnya orang-orang yang penyakitnya ahlul kalam ya, atau penyakit mereka yang menolak makna sifat. Biasa penyakit ini terjadi pada teks ya, mereka menolak pemahaman itu pada teks. Mereka katakan bahwa teks ini bukan begini ya. Tidak boleh dipahami Al-Qur'an ini secara tekstual. Nah, begitu mereka sering bilang. Kalau dipahami tekstual bisa salah. Ya, kalau dipahami bahwa Sami'un Basir, Allah melihat, berarti Allah punya mata, Allah seperti makhluk. Ini tidak boleh. Mereka katakan bahwa tidak boleh dipahami berdasarkan teks. Jadi mereka anggap teks itu menyesatkan. Oleh karena itu Syekh di sini katakan bahwa memutarbalikkan makna penyakit ini ya menyerang teks-teks Al-Qur'an. Ya, mereka jatuh kesalahan terhadap memahami teks. Kemudian ta'til, adapun peniadaan terhadap sifat, itu penyakit mereka yang ada pada mu'taqad, pada keyakinannya, pada akidahnya terhadap ayat-ayat sifat. Kemudian takyif ini membagaimanakan. Misal ini asal katanya takyif ya, kaifiyah, mengkaifiyahkan, membagaimanakan. Misal orang bilang kaifa halukum, kaifa hal, bagaimana kabarnya? Takyif ini maksudnya misalkan ayat istawa. Inna Allah di surat Ar-Rahman itu yang populer itu tsumma stawa 'alal 'arsy, misalnya begitu ya. Allah itu beristawa di atas arsy. Mereka katakan bagaimana itu istawa? Nah, membagaimanakan ini namanya takyif. Takyif ini penyakit mereka yang ada pada sifat, Maksudnya yang ada pada pemahaman sifat-sifat Allah. Kemudian tamsil itu menyerupakan, kita sudah jelaskan ya. Tamsil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini penyakit juga yang ada pada pembahasan sifat juga. Illa annahu akhassu min takyif. Hanya saja menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu lebih parah ya. Lebih khusus dia, atau bisa kita sebutlah lebih parah dia daripada membagaimanakan sifat. Oleh karena itu setiap orang yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk, dia adalah mukayyif. Dia juga sudah tergolong orang yang membagaimanakan. Ya,
dia kalau menyamakan sifat berarti dia sudah membagaimanakan sifat dan tidak sebaliknya. Artinya tidak setiap mukayyif adalah tidak setiap mukayyif adalah mumatsil, ya. Tidak setiap mukayyif adalah mumatsil. Tidak semua orang yang membagaimanakan sifat adalah menyamakan, ya. Tetapi orang yang menyamakan sifat sudah tentu dia adalah mukayyif. Kemudian yang dirahmati Allah, jemaah yang dirahmati Allah, fayajibu an tabarra aqidatana min hadhihi al-umur al-arba'ah. Wajib bagi kita menjauhi akidah kita dari 4 penyakit itu yang tadi, ya. Wa na'ni bitahrif huna at-ta'wil alladhi salakahu muharrifuna lin-nususi as-sifat li'annahum samu anfusahum ahla ta'wil li ajli taltifi al-maslaki alladhi salakuhu li'anna an-nufusa tanfiru min kalimati tahrif. Syekh mengatakan bahwa tahrif yang kami maksudkan di pembahasan ini, maksudnya pemalsuan makna, pemutarbalikan makna yang kami maksudkan dalam pembahasan ini adalah takwil. Adalah takwil yang ditempuh oleh para pemutar balik makna, yang adalah takwil yang ditempuh oleh para pemalsu makna pada nas-nas atau ayat-ayat tentang sifat. Karena mereka menamakan diri mereka ahlu takwil. Mereka menamakan diri mereka ahlu takwil supaya menjadi halus maksud mereka, supaya menjadi halus tujuan mereka mendakwakan akidah mereka kepada manusia. Li'anna nufusa, karena orang-orang itu akan lari, ya, akan lari kalau misalkan mereka pakai kata tahrif. Misalnya, tahrif ayat ini adalah, tentu orang kabur karena tahrif kan artinya memutarbalikan makna putar baliknya adalah ini, ya. Itu orang tidak mau begitu. Oleh karena itu mereka bilang ini adalah takwil supaya orang-orang tertipu, orang-orang dekat, ya, suka kepada mereka. Lakin hadza min babi zukhrafatil qaul, tetapi itu adalah cara mereka saja untuk membagus-baguskan ucapan mereka kepada manusia supaya hatta la yanfiru min, supaya manusia tidak lari dari mereka. Wa haqiqatu ta'wilnya, ya susah juga, ya, karena ini juga terjadi di kalangan para pendakwah, yang notabene-nya juga dibilang ustadz, ya, bahkan ulama. Ya, mereka menganggap bahwa pemahaman mereka adalah takwil, padahal takwil itu bukan seperti itu. Kalau kita baca tafsir At-Tabari, di sana ada kaidah-kaidahnya takwil. Juga itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya. Dijelaskan juga sama Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Al-Muhajjah, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya. Kenapa saya bilang Syekh Jili Abdul Qadir Al-Jailani? Karena mereka selalu mengatakan kami itu, ya, mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ada karomahnya dan sebagainya. Tapi itu pembahasannya jauh, ya, sudah jauh. Intinya mereka menamakan bahwa pemahaman mereka itu takwil, bukan tahrif, bukan pemalsuan, supaya orang-orang tertipu, ha? Orang-orang tertipu. Wa haqiqatu ta'wilihim, dan hakikat takwil mereka itu adalah pemalsuan makna, tahrif. Wa huwa sarful lafzi an zahirihi. Mereka katakan bahwa takwil adalah memalingkan makna lafaz yang ada ke makna yang lain. Mereka berikan definisi begitu. Mereka mendefinisikan bahwa takwil maknanya adalah sarful lafzi an zahiri, memalingkan makna zahir teks kepada makna yang lain. Padahal definisi seperti itu tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Imam At-Tabari, Imam At-Tabari, imamnya para ahli tafsir, dia di zaman salaf tidak pernah dia berikan definisi seperti itu. Ya, tidak pernah ia berikan definisi seperti itu. Padahal Imam At-Tabari dalam tafsirnya ada kata takwil. Maksudnya ada kalimat lafaz takwil, ya, bukan makna, ya, bedakan. Imam At-Tabari kalau dia pakai kata takwil banyak, dia sering bilang bahwa
takwil ayat ini adalah begini. Maksudnya adalah tafsir ayat ini adalah begini. Imam At-Tabari itu memaknai takwil itu adalah tafsir. Imam At-Tabari memaknai takwil itu maknanya adalah tafsir. Ya, artinya makna yang didatangkan itu tidak boleh bertentangan dengan makna yang pertama, ya. Makna yang datang tidak boleh bertentangan dengan makna lafaz, apalagi menghilangkan makna lafaz, menganggap makna lafaz adalah kesesatan, lalu mendatangkan makna yang lain, ya, mempertentangkan makna ini bukan ya. Dan ini terjadi pada ayat-ayat sifat. Mereka anggap ayat sifat itu ayat mutasyabihat. Jadi harus diberi pemahaman agar orang paham. Padahal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, orang pertama ya bisa dikatakan imamnya orang-orang Asy'ariyah, itu dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, ya, dia katakan, ya, dalam Maqalatul Islamiyyin itu dia katakan bahwa ayat-ayat sifat itu bukan mutasyabihat. Ya. Nanti ada pembahasannya, ya. Yang jelas pembahasan tentang masalah takwil dan tafsir itu saya juga sudah bahasnya, ada dalam video-video yang pernah saya rekam, bukan di sini, tetapi mungkin pembahasannya di sana pakai bahasa daerah, ya. Memang saya merekam begini bukan untuk subscribe, ya, cukup didengarkan dan dipahami, apalagi diamalkan sudah alhamdulillah. Bukan untuk subscribe tapi untuk dakwah, ya. Bukan berarti orang yang minta subscribe tidak berdakwah, bukan juga, ya. Bukan juga seperti itu. Kemudian kita lanjut biar tidak terlalu panjang videonya. Ya, Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa hakikat takwil mereka adalah memalsukan makna. Kita katakan bahwa kalau hadza sarfu indala alaihi dalilun sahih falaysa ta'wilan bil ma'na alladhi turidun lakinnahu tafsir. Kita katakan bahwa kalau memalingkan makna itu kemudian memaknai lafaz dengan makna yang lain, yang mana makna itu juga berdasarkan sunnah, ya, atau ada juga penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan takwil, tetapi itu tafsir ayat dengan maksudnya. Itu kan tafsir, kan ada tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, menjelaskan ayat Quran dengan ayat yang lain, menjelaskan ayat Quran dengan hadis. Itu bukan takwil, itu tafsir, ya, sebagaimana yang dilakukan para mufassirin. Imam At-Tabari sudah lakukan itu, ya. Itu bukan takwil. Tetapi mentakwil yang mereka maksudkan itu membuang makna lafaz, menganggap makna lafaz itu menyesatkan. Nah, ini kesalahan mereka di sini, ya. Kemudian wa illam yadullu alaihi dalil fa huwa tahrif. Ya, kalau makna yang mereka datangkan itu jelas tidak ada landasannya, maka itulah yang dikatakan dengan pemalsuan, ya. Dan itu yang mereka lakukan. Wa taghyirul kalam an mawadhi'i, merubah, ya, makna, merubah pembicaraan Allah, perkataan Allah dari tempatnya. Fahaula illadzina dhallu bihadzal tariqah fasaru yuthbituna sifat lakin bitahrif faqad dhallu wa saru fi tariqatin mu'akis li tariqi ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, ya, mereka merubah firman Allah dari tempatnya. Mereka ini orang-orang yang mengambil jalan, ya, menyimpang, ya, mereka tersesat dengan cara seperti ini, dan akhirnya mereka menetapkan sifat tetapi dengan makna yang dipalsukan, dengan makna yang tidak benar. Mereka telah tersesat dan menjadi bertentangan dengan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya mereka bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah pada bab ini, ya. Wa alaihi la yumkin an yusafu bi ahli sunnati wal jamaah li'anna al-idhafa taqtadi an-nisbata fa ahli sunnah muntasibuna li sunnah li'annahum mutamassikuna biha wa haula'i laysu mutamassikina bi sunnati fima dhahabu ilaihi min tahrif. Oleh karena itu tidak mungkin kita sifatkan mereka, atau tidak mungkin mereka disifatkan dengan gelar ahlu sunnah, ya, pada bab ini,
mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada bab ini, karena kata Ahlu Sunnah itu ada konsekuensinya. Ahlu itu adalah kelompok, ya. Sunnah itu yang memegang sunnah, ya. Tak tahu dia nisbah, ada maknanya, ada maksudnya. Kelompok yang berpegang teguh pada sunnah, berpegang teguh pada sunnah, ya. Li'annahum, ya, karena berpegang teguh pada sunnah maka disebut al sunnah. Tetapi mereka ini laisu mutamassikin bi sunnah, mereka ini bukan berpegang teguh pada sunnah untuk memahami hal-hal ini. Apa yang mereka pakai? Akal mereka, yang mereka gunakan akal, yang mereka sering sebut ilmu daruriyat, ilmu darurah, ilmu akal, ya. Karena misalnya kalau misalnya dipahami Allah melihat, berarti melihat itu cirinya makhluk, ada mata, ada bola mata, ada bulu mata. Kalau misalkan Allah berbicara, berarti ada lidah, ada gigi. Ini akal semua. Ini adalah pikiran akal. Nanti kalau kita membahas yang begitu, ada juga kitabnya. Yang jelas, ilmu daruriyat mereka, ilmu akal-akal mereka ini, mereka pakai untuk membahas sifat Allah. Ya, keliru. Bagaimana mungkin akalmu sampai membahas tentang Allah, tentang zatnya? Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Ar-Ruh, ya, kalau saya tidak salah itu mengatakan bahwa jangankan pikirkan tentang Allah, pikir tentang diri kita sendiri saja, tidak ya, tentang ruh saja. Ruh itu kan, misalnya kita punya ruh, Anda punya ruh, saya punya ruh. Dalam hadis Muslim kalau saya tidak salah sahih, bahwa setiap orang yang tidur itu ruhnya diangkat sama Allah, ruhnya bertawaf di bawah arsy. Dengan waktu yang bersamaan kita juga masih bernapas di tempat tidur kita, tetapi ruh kita Allah kabarkan bertawaf di atas. Bagaimana itu? Ada berapa ruh sebenarnya? Kita masih hidup, Allah sisakan ruh kita untuk hidup, tetapi ruh juga terangkat bertawaf. Pertanyaannya, ruh itu bagaimana? Ada satu kah? Ada dua kah? Atau dia panjang kah? Atau bagaimana kah? Ya, kalau tentang sesama makhluk saja, ruh kan makhluk. Itu diri kita, ruh itu hakikat kita. Kita ini bukan apa-apa, kita ini hanyalah jasad yang akan hancur. Inti kita adalah ruh. Nah, kalau inti kita saja kita tidak tahu apa hakikatnya, bagaimana modelnya, bagaimana membahas tentang pendengaran Allah, penglihatan Allah, lalu akal tidak sampai, lalu meniadakan, memutarbalikkan mana. Oh, mana ayat itu, akalnya yang tidak sampai, bukan ayatnya yang salah, ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka berpegang teguh pada sunnah, pada Al-Quran dan sunnah pada persoalan akidah. Mereka tidak. Makanya mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah pada pembahasan ini. Wa aidan al-jama'atu fil asl al-ijtima' wa hum ghairu mujtami'ina fi ara'ihim fa fi kutubihim tadakhul wa tanaqud wal ittirab hatta inna ba'dahum yudillu ba'da wa yunaqidu atau wa yatanaqudu huwa binafsihi. Sekaligus kita, ya, kalau bagus kalau langsung belajar baca kitab, ya, kita sama-sama belajar. Itu kitab yang saya kirim itu kan ya sama seperti ini, ya, kitab tanpa harakat. Jadi kita belajar, ya, bahasa Arab, kita memperbaiki harakatnya, ya, mudah-mudahan bisa sampai tahu. Kemudian apa tadi yang kemudian kata al-jamaah juga dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi kita sudah jelaskan Ahlussunnah, kita sudah jelaskan sunnahnya, sekarang jamaahnya. Adapun kata jamaah dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah maksudnya bersatu, ya, al-istima', bersatu. Sementara mereka wahum ghairu mujtami'ina fi arahim, mereka itu sesama pengguna akal tidak bersatu dalam pemahaman mereka. Fa fi kutubihim tadakhul, dalam kitab mereka tumpang tindih, ada pertentangan, ada silang tumpang tindih, ya, di antara pemahaman mereka. Bahkan di antara mereka sesama pengguna akal itu menyesatkan yang lain, saling menyesatkan. Saya sudah bahas di video di channel yang lain, ya. Ada sudah saya rekam di sini, ya, saya tunjuk saya begini. Ya.
Bahkan wa yatanaqud huwa binafsihi, bahkan sesama pikiran mereka sendiri itu saling bertentangan. Kita bayangkan saja ya, Mu'tazilah ini kan meniadakan sifat, semua sifat ditiadakan karena menggunakan akal. Mereka itu menggunakan akal untuk menentang para filosof. Para filosof katakan Allah begini, mereka tampil percaya diri dengan menggunakan akal juga. Ya, mereka menyangka bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak bisa menyelesaikan itu pikiran para filosof, jadi mereka pakai akal juga, padahal mereka terjatuh dalam kesalahan yang sama. Ya. Kemudian dari Mu'tazilah berpisah lagi, muncul Asy'ariyah. Asy'ariyah juga menggunakan akal. Dia bilang, para Asy'ariyah bilang, Asy'ariyah, para orang Asy'ariyah katakan bahwa tidak semua ayat sifat itu ditolak. Yang ditolak hanya yang ditolak itu hanya ayat-ayat yang sifatul fi'liyah, sifat-sifat perbuatan saja, dengan alasan kalau perbuatan nanti ada perbuatan akan datang, perbuatan masa lalu, sebentar Allah itu kalau masa datang berarti berubah, kalau dia tidak sama keadaannya dengan yang lalu berarti dia berubah, kalau berubah berarti dia mahalul hawadis, sementara Allah itu bukan sesuatu yang baru. Macam-macam ya pikirannya ya. Jadi mereka sesama pengguna akal saling menyalahkan juga. Itu. Bahkan ya Asy'ariyah yang dulu yang sekarang juga beda ya. Imam Al-Juwaini, Abu Ma'ali itu berbeda dengan Asy'ariyah di tingkat-tingkat pertama. Ya, kalau Abu Hasan Asy'ari dulu masih menetapkan sifat fi'liyah, mereka masih menetapkan sebenarnya. Ya, mereka menetapkan sifat fi'liyah dan tidak membuangnya. Tetapi Asy'ariyah yang belakangan ini yang kita ceritakan tadi, Asy'ariyah dari Abu Ma'ali ke bawah itu sudah lain lagi, sudah membuang sifat-sifat fi'liyah. Ini artinya mereka berubah terus, saling tumpang tindih. Pemahamannya saling menyalahkan. Ya mungkin itu dulu ya, sampai di situ dulu apa yang kita jelaskan, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.